Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk menunaikan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amaliyah yang fardu maupun yang sunnah. Semoga apa yang telah kita lakukan dari semua amal yang soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang akidah. Pada kesempatan yang baik ini ada dua poin yang akan kita kaji. Yang pertama adalah zammul ghulu fid din, celaan atau tercelanya al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Artinya berlebihan itu melebihi batas normal sehingga ada yang ditinggalkan, ada hak-hak yang terlewatkan, tidak terpenuhi, tidak adanya keseimbangan dalam kehidupan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, ya, yang seruannya kepada ahlul kitab, namun ibrahnya adalah untuk kita semua. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab ini sebutan untuk umat terdahulu, yaitu orang-orang yang menerima kitab samawi, ya, yaitu Taurat dan Injil, yang kemudian disebut dengan kalangan Yahudi dan Nasrani, ya, di mana mereka itu melakukan satu tindakan yang disebut al-ghulu, tindakan berlebih-lebihan, ya, sehingga, ya, di antara melebih-lebihkannya adalah menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat makhluk, ya, dalam hal ini adalah menyamakan sifat yang ada pada Nabi Isa dengan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut al-ghulu, ya, berlebih-lebihan, melebihi batas wajar, ya. Nah, khitab pada ayat ini seruannya kepada ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian, wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah melainkan yang hak, yang benar, bukan sesuatu yang tidak
tidak benar, kemudian diatasnamakan ini firman Tuhan, ini kalam Allah, padahal bukan kalam Allah. Hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka katakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Hanya rekaan-rekaan sendiri saja. Para tokoh-tokoh ahlul kitab itu. Ya. Nah, larangan dalam ayat ini, seruan khitabnya kepada ahlul kitab, akan tetapi ibrahnya, pelajarannya adalah untuk kita. Sebagaimana ahlul kitab itu dilarang, tidak boleh melampaui batas dalam urusan agama, berlebih-lebihan dalam urusan agama, demikian halnya kita, ya, sebagai umat Islam, ya, tidak boleh berlebih-lebihan juga dalam urusan agama. Ya, contoh berlebih-lebihan itu adalah misalnya seseorang saking semangatnya dia sepanjang tahun itu berpuasa terus, nggak buka. Artinya ya bukanya hanya waktu buka saja, tapi ya, tidak ada hari tanpa puasa. Ini yang disebut saumud dahr, puasa setahun. Karena Nabi melarang, ya, nggak boleh. Ya, kalau mau maksimal selang-seling. Ya, yang disebut saumud daud, puasa model Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, kecuali bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan ya tentu full satu bulan. Untuk bulan yang lainnya, ya, itu selang-seling. Itu batas, ya, maksimal yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh puasa sepanjang tahun tanpa henti. Ya, tiada hari tanpa puasa. Nah, ini berlebih-lebihan. Ya. Atau misalnya sepanjang malam sholat malam, mulai isya sampai subuh. Ya. Siangnya tidur. Ya. Malam mulai dari ba'da isya sholat, ya, sampai terbit fajar. Nggak mau, ya, saya nggak tidur. Ya. Kalau sendiri kuat, tapi ada hak yang terbengkalai, ya, hak keluarga, hak istri, ya, itu, ya, tertinggal. Padahal Rasulullah berpesan, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah untuk setiap yang berhak itu haknya. Ada hak badan. Hak badan apa? Istirahat. Malam perlu istirahat. Maka ada kala tidur, bangun, ya, untuk sholat, ya. Kemudian kalau masih diperlukan tidur lagi, hanya sebentar saja menjelang subuh. Ya. Jadi tidak boleh siangnya puasa terus tanpa henti, malamnya sholat malam terus tanpa henti, ya, sampai nggak tidur. Ini namanya al-ghulub, berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tushaddidu yushaddidullah alaikum. Janganlah kalian tasyaddud. Tasyaddud itu artinya menyempitkan diri dalam urusan agama Allah, maka Allah akan mempersempit. Fa inna man kana qablakum syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat terdahulu, itu tasyaddud dalam urusan agama, ya. Maka Allah menguatkan atau menyempitkan urusan agama mereka. Nah, inilah bagian, ya, yang perlu kita pahami, ya, agar dalam beragama ini, ya, tidak berlebih-lebihan pun juga tidak mengurangi, gitu, ya. Ini di satu sisi melebihkan, sisi yang lain mengurangi, karena semuanya itu sudah ada ketentuannya itu. Ya. Setiap kita punya hak, badan kita punya hak, keluarga kita juga punya hak. Setiap hak ini harus dipenuhi.
Tidak mungkin juga kalau kita tidak istirahat malam, bisa terganggu kesehatannya. Ya, karena sepanjang malam terus itu sholat. Poin yang kedua pada makna qoulihi ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tentang sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyamai atau semisal dengan Allah. Agar tidak berlebih-lebihan, ya, agar tidak berlebih-lebihan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk atau mengangkat derajat makhluk, sifat makhluk pada derajat ketuhanan. Ya, makhluk, ya, namanya makhluk tetap makhluk, ya, tidak bisa meningkat derajatnya menjadi Tuhan. Ya, demikian juga sifat Tuhan, sifat Allah tidak boleh diturunkan kemudian disamakan dengan sifat makhluk. Ya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Ya, kalau di ayat 4 surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara, yang serupa dengan dia siapapun, ya. Tidak ada seseorang, ya, manusia yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketidaksamaan ini, ya, tidak sama baik dalam zatnya, wujud fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, ya, dalam zatnya maupun sifatnya maupun dalam perbuatannya, ya. Meskipun ada kesamaan dalam nama, tapi secara hakikat tidak sama, ya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar apa yang menjadi ucapan hambanya, baik dengan suara yang keras maupun suara lirih, didengar oleh Allah. Bahkan yang berupa munajat, ya, rintihan, suara yang sangat pelan, Allah dengar, ya. Al-Basir, As-Sami'ul Basir, maha melihat, baik yang nampak, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Penglihatan, pendengaran dan penglihatan Allah, sifat mendengar dan sifat melihatnya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya beda dengan kita, dengan manusia. Manusia mendengar, tapi manusia membutuhkan alat pendengaran. Berupa apa? Telinga. Ada genderang telinganya, kalau genderang telinganya rusak nggak bisa dengar. Ya. Juga keterbatasan, ya. Kalau sudah dibatasi sehingga gelombang bunyi itu tidak sampai, maka tidak akan dengar, ya. Jangkauan suara saya hanya didengar oleh yang ada di masjid ini. Yang di luar kalau tidak memakai pengeras suara tidak bisa mendengar, ya. Ini sifat manusia. Mendengarnya kita bagi manusia itu sangat terbatas, dibatasi oleh ruang maupun oleh waktu, ya. Allah maha mendengar, Allah maha. Nah, bedanya kan kalau pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak terbatas, kapan saja di mana saja, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, ya. Jadi Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluk, sebagaimana zatnya, wujudnya. Allah wujud, tapi tidak boleh kemudian kita membayangkan wujud Allah seperti apa, ya. Tidak boleh, tidak ada tajsim sih,
Ya, tidak ada penjisiman, artinya penyerupaan. Allah serupa dengan apa? Maka di dunia ini Allah tidak bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala hanya akan bisa dilihat oleh makhluk, oleh manusia nanti di surga saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka akan mendapatkan kebaikan, al-husna. Al-husna itu al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, tambahan daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud az-ziyadah? Apa yang dimaksud dengan tambahan? Rasulullah SAW menjelaskan, ya, an-nadharu ila wajhillah, melihat, memandang wajah Allah. Ini hanya di surga nanti. Jadi di dunia tidak bisa. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbicara langsung dengan Allah di Bukit Sinai. Ya. Tapi tidak bisa melihat wujud Allah seperti apa. Ya, tidak bisa. Ya, hanya suara saja. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan, yaitu ketika menyampaikan wahyu itu. Tapi Nabi Musa tidak bisa melihat, ya, wujud Allah di dunia. Ya, jadi zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluk. Kalau zat makhluk kita itu menempati ruang, ini ruang, ya, ada tempatnya. Tapi zat Allah tidak menempati ruang sebagaimana yang kita pahami, ya. Ya, seperti apa? Itu bukan wilayah kita. Kita akan sangat kesulitan nanti ketika dibentur-benturkan dengan metode, ya, pendekatan. Ya. Maka ketika bayangan-bayangan itu sudah mulai muncul, karena setan itu akan selalu menggoda, ya, sampai membayangkan wujud Allah seperti apa. Kemudian kalau kita itu diadakan, siapa yang mengadakan Allah, maka segera mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kembalikan semuanya, karena setan akan terus, ya, menggoda kita masuk pada perdebatan-perdebatan, ya, sampai pada hal-hal yang di luar kemampuan atau batas kemampuan kita itu. Ya. Maka cukuplah bagi kita meyakini Allah memiliki zat, Allah memiliki sifat, Allah memiliki af'al, perbuatan. Tapi semuanya itu, ya, baik zatnya, sifatnya, dan perbuatannya tidak sama dengan perbuatan makhluk, tidak sama dengan zat makhluk, tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Kalimat yanzilu rabbuna, Allah turun pada sepertiga malam yang akhir. Mungkin kita membayangkannya, ya, turun itu ya seperti manusia turun, bisa jadi, ya. Tapi apa yang dimaksud turun? Ya, kemudian para ulama ini dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ya. Yang dimaksud turun adalah rahmatnya, rahmat Allah turun di sepertiga malam yang akhir. Ya, dengan seruan, siapa yang meminta ampun maka diampuni, siapa yang bermohon maka akan dikabulkan. Jadi af'al, perbuatan Allah, ya, tidak sama dengan perbuatan makhluk. Ini ya kata kuncinya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, dulu kalau kita di madrasah itu, ya, pendekatan akidah tauhidnya kan dengan pendekatan sifat 20. Ya, pendekatan sifat 20 yaitu model Al-Maturidi. Ya, itu pendekatannya Allah, wujud, qidam, baqa. Mukhalafatul hawadisi itu dari ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mukhalafatul hawadisi artinya
berbeda dengan hawadis, berbeda dengan makhluk. Al hawadis itu makhluk, Allah berbeda dengan makhluknya. Kan tidak mungkin sama antara yang membuat meja dengan meja. Pendekatannya begitu ya. Manusia ini tukang kayu membuat meja, kan nggak mungkin yang dibuatnya dengan yang membuat. Walillahil masalul a'la. Ya, tentu bagi Allah lebih tinggi dari sekedar perumpamaan ini. Ya. Nah, pendekatan-pendekatan itu tentu tidak perlu ya, tidak perlu menjadikan kita itu kemudian berselisih paham dalam urusan akidah. Ya, wah ini Asy'ari atau ini Maturidi atau ini yang Wahabi dan lain sebagainya, itu tidak penting bagi kita. Ya, yang intinya pertama iman aja. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ya, iman meyakini adanya wujud ya, wujud Allah, dan meyakini adanya sifat Allah, dan meyakini adanya af'al Allah, perbuatan Allah. Baik menggunakan pendekatan sifat 20 maupun pendekatan Asmaul Husna ya, karena yang 20 itu kan rangkuman juga dari sifat-sifat yang telah disebutkan itu dari Asmaul Husna itu. Ya. Keyakinan hadirin wal hadirat rahimakumullah yang akan menjaga kita ya, akan menjaga, karena dikhawatirkan tadi adanya tindakan saking semangatnya itu kemudian menyamakan atau menurunkan derajat ya, sifat Allah yang maha sempurna diturunkan sama dengan sifat makhluk, atau sebaliknya saking cintanya kepada manusia ya, siapapun termasuk Nabi ya, saking cintanya kepada Nabi kemudian meninggikan derajatnya, sifatnya dari sifat manusia menjadi sifat Tuhan, sifat Allah. Ini tidak boleh ya. Kaum Nasrani ya, mungkin karena cintanya kepada Nabi Isa, tapi salahnya kemudian meninggikan, mengangkat derajat kemanusiaan menjadi derajat ketuhanan ya. Maka Rasulullah melarang, la tatruni kama atratatin nasara Isa ibn Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kecintaan kita tidak boleh kemudian melebihkan, berlebih-lebihan sehingga berubah ya, mensifati Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan itu, menyamakannya ya, saking cintanya ya. Tapi kita ya tetap dalam hal ya, cinta Rasul kita boleh memuji. Puji-pujian itu bagian, pujian itu bagian dari mahabbah ya. Batasannya apa? Batasannya jangan berlebih-lebihan itu sampai melampaui batasnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau disampaikan? Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Honori. Iya. Iya. Ya ada syair. Ya, syairnya itu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri
anta iksirun wa ghalib, anta misbahus suduri. Penggalan, ya. Ya, tentu pertama ini bahasa syair, ya. Ini bahasa budaya. Ya, syair itu sastra. Ya, biasanya karakteristik sastra itu berlebih-lebihan karakternya. Semakin ya berlebih-lebihan maka nilainya semakin bagus. Kalau bahasa sastra mungkin di antara hadirin ada yang ahli dalam sastra bahasa Indonesia atau sastra yang lain. Ya, jadi kalau bahasa sastra itu biasanya ya, berlebih-lebihan. Ya. Konteks pada masa itu adalah lomba karya sastra. Lomba karya sastra. Ya. Ini di kisaran tahun 600-an, 600 Hijriah. Ya, lomba karya sastra. Ya, di antara lomba karya sastra tentang sirah nabawiyah, tentang Maulidun Nabi, yang tujuannya adalah untuk menggerakkan gairah umat Islam untuk meneladani Rasulullah SAW. Itu tujuannya. Ya. Di antara yang masuk nominasi dalam lomba karya sastra ini adalah karya berjudul Maulidun Nabi yang ditulis oleh Ja'far al-Barzanji. Makanya namanya Barzanji. Kalau kita biasanya baca Barzanji yuk. Ya, pas baca Barzanji ternyata yang dibaca Dibai. Ya, Dibai sama Maulidun Nabi karya Ad-Dibai. Ad-Dibai nama orangnya. Jadi macam-macam ya. Ada Dibai, ada Qasidah Burdah, ya. Ada Maulidun Nabi. Ya. Yang Maulidun Nabi itu karya Ja'far al-Barzanji dengan dua versi. Versi syair dan versi prosa. Nah, kembali ke karya sastra tadi ya. Ya, memang dalam karya-karya ini ya, karena karya ya, sastra sangat menonjol dalam hal tadi berlebih-lebihan dalam mensifati ya, makanya tentu ya, kita tidak kita harus mengembalikan lagi kan ya, apa yang dimaksud ini kita nggak tahu maksud penulisnya ya, karena nggak ketemu kan ya. Kenapa? Ya, itu sebenarnya sanjungan ya, sanjungan ya. Dalam ilmu sastra namanya tasbih ya, mempersamakan, menyamakan Nabi bagaikan cahaya ya, itu. Nah, karena ini karya sastra sehingga ketika dipahaminya ya, harus orang yang memang memahami sastra itu. Apakah benar maksudnya adalah menyamakan Nabi ya dengan anta nurun fauqa nur, itu adalah sama dengan nurun fauqa nur, nurun ala nur di surat An-Nur ya. Kalau nurun ala nur jelas itu Allah. Nah, makanya di sini ya, kita perlu ya menggali kejelasan itu ya, karena ini karya budaya ya, budaya ya, bukan sesuatu yang ya, wah ini sakral atau bukan. Ini kan budaya aja, sastra, karya sastra. Boleh dikritisi, boleh, silakan aja dikritisi ya, itu jadi mengenai tadi apakah ya, yang dimaksud dengan anta nurun fauqa nur itu menyamakan ya, perumpamaan Nabi bagaikan cahaya yang menerangi dunia ini sama dengan ayat nurun ala nur ya. Ini yang kita tidak tahu. Kenapa? Tidak tahu maksud penulisnya, penulis daripada sastra tersebut, yaitu Ja'far al-Barzanji. Kenapa memuat kalimat ini? Ya,
ini yang perlu kita pahami. Untuk langkah hati-hati bagaimana? Ya langkah hati-hati boleh. Ya sebaiknya jangan dibaca lah. Kalau ada misalnya saya suka misalnya dengan kitab ini karena apa? Nilai sastranya tinggi, boleh nggak direvisi? Kalau bisa, ya artinya direvisi apa? Kalimat-kalimat yang multi tafsir dibuang. Ya nanti kalimat-kalimat yang aman aja yang bisa misalnya begitu. Ya direvisi. Ya karena ini bukan hadis, bukan Quran, karya biasa, hanya saja mengandung tadi nilai sastra. Ya jadi saya tidak bisa menilai tadi ya, saya bisa menilai apakah yang dimaksud dengan anta nurun fauqa nur itu sama dengan nurun ala nur di surat An-Nur. Yang jelas versi kita akan mengatakan beda, ya kan? Karena tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Di sini ada perumpamaan namanya tasbih, memperumpamakan ya, kehadiran Nabi itu bagaikan cahaya di tengah gelap gulita yang disebut zaman jahiliyah. Ya, kegelapan dunia muncullah, ya, diutuslah Rasulullah SAW sebagai juru penerang yang menebarkan tadi, ya, yang mengeluarkan manusia minadz-dzulubati ilan nur, dari kegelapan kepada keadaan yang terang benderang. Nah, kalau yang dimaksud adalah ini perumpamaan, ya, memperumpamakan Rasulullah SAW dalam hal, ya, memberikan penjelasan, menyampaikan risalah di tengah kegelapan umat manusia, diibaratkan seperti lentera, seperti cahaya yang sangat terang, melebihi cahaya-cahaya yang lainnya. Di sini ada cahaya lilin, ada cahaya ini, kemudian muncullah, ya, cahaya listrik yang dengan watt yang tinggi. Nah, apakah yang dimaksud seperti ini atau ya, seperti yang lainnya? Wallahu a'lam. Ya, ini perlu kita pensikapan. Maka di dunia Islam pun kemudian muncul, ya, muncul perdebatan ini mengenai syair-syair ini, ya, mengenai syair. Ada yang setuju, ada yang kontra, ada yang pro dan ada yang kontra, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Sudut pandang, ya. Oh, sudut pandang saya dari sisi ini, sedangkan yang lainnya tidak. Ini teksnya begini, tidak sama dengan teks, ya. Kalau ini disamakan maka akan berlawanan, kan gitu kan? Karena dilihat dari segi teksnya, ya, teks, ya, anta nurun fauqa nur, kemudian disamakan, disandingkan dengan teks ayat nurun ala nur, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujaj, ya, ila akhiril ayat. Wallahu a'lam bissawab. Monggo, masih ada? Ya. Kenapa? Ya, membela agama Allah. Ya, batas berlebih-lebihan dengan yang tidak berlebih-lebihan, membela agama Allah. Ya. Gambarannya seperti apa? Contoh kasus, contoh kasus ya. Ya, contoh kasus. Ya, ada seorang yang bernama Muhammad Kece, ya, di YouTube itu, YouTuber yang menghina, ya, itu jelas itu pelecehan, ya, pelecehan itu, ya. Bagaimana sikap kita, kan gitu,
Kita wajib membela agama Allah. Agama Allah dihina, ya. Rasulullah dihina, ya. Tapi ada prosedur, ya, prosedur, ya, dengan tidak main hakim sendiri. Ada undang-undangnya, ya. Pelecehan terhadap simbol-simbol agama bisa melalui prosedur itu. Gunakan prosedur, laporkan pada pihak yang berwajib, kemudian kawal sampai kasusnya selesai. Itu contohnya. Jangan kemudian berbuat anarkis, ya, hanya karena satu orang kemudian kita membalas, ya, dengan cara yang sama, maka sama lagi, ya. Allah Subhanahu wa taala berpesan di surat Al-Maidah, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Janganlah kalian mencaci maki sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Kenapa? Fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Karena mereka akan berbalik membalas mencaci maki Allah dengan dasar permusuhan dan tanpa pengetahuan. Ya. Ini yang perlu kita waspadai, ya, untuk saat ini. Kenapa? Ya. Kita bicara terbatas, tapi ternyata ada yang rekam. Yang rekamnya diupload di media, ya kan? Ya. Konsumen terbatas kepada orang Islam, tapi karena diupload di media, lalu yang mendengar orang lain juga yang non Muslim, ya kan itu. Kalau terbatas nih tanpa speaker, kemudian tidak direkam atau tidak disambungkan ke streaming, bebas saya mengatakan tadi sifat-sifat tentang berlebih-lebihannya kaum Nasrani itu. Tapi yang perlu diwaspadai sekarang ini kan terbuka, eranya era terbuka, ya, sehingga ada orang, ya, atau, ya, bagian dari warga masyarakat yang tidak terima, bisa jadi, ya, ya, itu seperti itu. Maka dalam membela agama Allah, ya, ada cara, ya, ada prosedur yang harus dilakukan itu. Tidak kemudian dengan cara-cara atau tindakan yang justru akan mencerminkan kerusakan, ya, seperti itu. Saya anarkis atau kemudian melakukan tindakan-tindakan yang, ya, tidak sesuai, ya. Ya, kita bisa, ya, misalnya dengan cara menjelaskan, ya, membuat penjelasan, bantahan atas isi video yang beredar. Itu kalau kasusnya hanya kasus video itu saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. 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 Iya. 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 Ya. Peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Mungkin ini hanya contoh kasus saja, bahwa ada hal-hal yang bersifat kasat mata, abstrak, dan ada yang konkret. Yang konkret mudah karena logis, ya. Tapi yang bersifat abstrak ini yang sulit, maka yang diperlukan adalah keimanan, ya. Maka ketika Rasulullah SAW bercerita tentang perjalanannya Isra Mi'raj, ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha di hadapan orang-orang Quraisy, apa kata orang Quraisy? Komentarnya, nggak mungkin. Karena dengan logikanya, nggak mungkin. Kami melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Syam
Syam itu Palestina, ya, butuh waktu perjalanan 15 hari. Untuk kembali lagi 15 hari, 1 bulan. Ini mengaku jalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina kurang dari 1 malam. Kata orang Quraisy nggak mungkin. Tapi mereka masih penasaran, ya, kalau memang betul Muhammad engkau itu sampai di Masjidil Aqsa, coba berikan keterangan tentang Masjid Al-Aqsa. Kan sulit juga, orang cuma mampir sebentar. Tapi ini bagaimana menjawab tantangan itu? Allah keluarkan lagi namanya i'jaz, mu'jizat. Ya, ditayangkanlah, ya, malaikat Jibril menayangkan, ya, formasi Masjid Al-Aqsa, sebutkan secara detail, ya. Orang kafir apa kemudian percaya? Tidak percaya lagi, karena ada tadi di depannya itu permusuhan. Orang kafir ini kemudian bubar. Setelah bubar, ketemulah dengan Abu Bakar. Abu Bakar nggak hadir pada saat Rasulullah menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata mereka, wahai Abu Bakar, itu temanmu bilang, ya namanya orang kafir kan, ya, temanmu bilang tadi malam baru saja melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, lalu kembali lagi, ya, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, kembali lagi sampai Masjidil Haram sebelum subuh. Menurut kamu bagaimana? Apa jawab Abu Bakar? Jika itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka saya percaya 100%. Ya. Itulah makanya Abu Bakar kemudian diberikan julukan oleh Nabi secara langsung namanya As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu dari Nabi. Tambahan Abu Bakar As-Siddiq itu dari Rasulullah SAW, karena Abu Bakar itu selalu membenarkan apa yang datang dari Rasul. Nah, karena ini sudah di luar jangkauan logika kita, maka kewajiban kita hanya mengimani saja. Mengimani, mempercayai, karena informasi ini adalah informasi yang datangnya dari Rasulullah SAW, ya, sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Quran di awal surat Al-Isra itu. Jadi untuk hal-hal yang sudah di luar jangkauan kita, ya, jangkauan manusia, ya, logika kita udah gak nyampe, maka kembalilah kepada keimanan kita. Iman, saya percaya, saya yakin. Kenapa? Ini datangnya dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya Pak ya. Baik. Iya. Iya, tidak ada. Jadi tidak dijelaskan tentang bagaimana sifat, ya. Ketika beraudiensi langsung tidak disebutkan bagaimana singgasana, itu tidak disebutkan secara detail. Iya. Harus itu, ya makanya ini tinjauannya pertama adalah tinjauan hadisnya dulu ya. Kalau memang itu hadis benar, maka sami'na wa ata'na. Mungkin saya belum tahu. Kalau ya, maka tinjauan dulu dari segi periwayatannya. Ya, maka kita akan cari dari penjelasannya. Ya, penjelasan syarah Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau seandainya kita belum nyampe juga nih, belum nyampe, masih sulit sudah. Saya berhenti sampai di sini. Ya. Saya hanya percaya saja karena ini benar, apalagi dengan periwayatan yang semua para ulama sepakat, ya. Misalnya benar ini riwayat Bukhari Muslim, sami'na wa ata'na. Dan saya berhenti, ya, tidak lagi melanjutkan misalnya sampai berpikir, ya,
nanti begini ya. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini keterbatasan kita. Ya. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah isi kajian kita pada malam hari ini ya. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma adfa'na al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa' wal fakhshaa'a wal munkar was suyuf wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khasa wa min buldanil muslimina 'amah indaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.